Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Bapak. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi apa itu sifat koligatif larutan, ya. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan nanti akan kita bahas. Namun teman-teman silahkan amati dulu fenomena ini. Ini adalah orang membuat zat anti beku pada radiator mobil, ya, supaya radiator itu tidak membeku. Kemudian ada lagi obat tetes mata yang mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi. Kemudian ada lagi fenomena kalau di luar negeri itu orang membersihkan atau mencairkan salju di jalan raya, dan kemudian ini adalah pembuatan es puter. Nah, ini ya. Nah, teman-teman, fenomena-fenomena ini terkait dengan sifat koligatif larutan, ya, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Seperti apa sebetulnya prinsip sifat koligatif larutan ini. Jadi materi yang sedang kita pelajari ini dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, teman-teman. Baik, berikutnya sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sifat koligatif larutan, maka kita harus tahu dulu definisi sifat koligatif larutan itu, ya. Apa sih sifat koligatif larutan? Menurut Raymond Cheng, seorang ahli kimia, dia mengatakan bahwa sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya tergantung pada jumlah partikel zat terlarut, ya, dalam suatu larutan, dan tidak tergantung pada sifat alami partikel tersebut. Jadi dia hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Nah, oke. Nah, teman-teman, dalam kimia jumlah partikel zat terlarut ini, ya, itu bisa dinyatakan dengan beberapa satuan. Yang pertama yaitu kita mengenal adanya molaritas, ya. Molaritas ini dilambangkan satuannya adalah M besar. Kemudian kita mengenal ada lagi molalitas, ya. Ini lambangnya adalah M kecil. Kemudian kita juga mengenal ada yang disebut dengan fraksi mol, ya. Ini dilambangkan dengan X seperti itu. Ada lagi persen massa, ya, atau persen volume, ya. Nah, sebetulnya masih banyak yang lain, misalnya ada normalitas, oke. Kemudian ada BPJ, bagian per juta, atau bahasa kerennya itu ppm, ya. Namun yang kali ini kita akan bahas sebagai prasyarat mempelajari materi sifat koligatif larutan, yaitu konsentrasi zat dalam satuan ini, ya. Molaritas, molalitas, fraksi mol, dan persen massa. Yuk kita bahas lebih lanjut satu persatu. Nah, yang pertama, satuan konsentrasi untuk menyatakan jumlah zat dalam kimia itu yaitu konsentrasi molar atau molaritas, ya. Nah, apa itu molaritas? Molaritas menyatakan banyaknya mol zat terlarut, ya. Banyaknya mol zat terlarut, oke, dalam setiap 1 liter larutan. Nah, jadi ini dalam setiap 1 liter larutan. Oke. Dinyatakan kalau dengan rumus M, molaritas sama dengan, nah ini ada yang kurang, teman-teman. Jadi molaritas sama dengan massa dibagi dengan MR, massa molekul relatif, dikali 1000 per V, ya. Dimana massa itu biasanya satuannya adalah gram. Kalau MR satuannya gram per mol, kelas 10 sudah pernah belajar kita. Kemudian 1000 per V. Nah, kalau V menggunakan rumus ini, ya, ini satuannya, volumenya itu dalam satuan mililiter. Nanti ada lagi, teman-teman, rumus molaritas itu yang cukup singkat. Molaritas sama dengan, ya, N per V. Nah, seperti ini saja. Nah, kalau seperti ini yang digunakan, ya, maka V yang di sini itu yang digunakan adalah volume dalam satuan liter, gitu ya. Jadi bisa dua rumus yang digunakan, bisa menggunakan ini kalau soalnya dalam mili, dan bisa menggunakan ini kalau dalam liter, ya. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Hitunglah konsentrasi larutan yang dibuat dari 2 gram kristal NaOH, 2 gram, oke. Ini 2 gram yang dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya 500 ml, gitu ya. ARNA 23, O16, dan air H1. Maka kita bisa jawab, teman-teman,
Oke. Nah, oke ya. Seperti kita tahu tadi rumus molaritas itu, molaritas sama dengan massa dibagi dengan MR-nya dikali dengan 1000 per volume. Kenapa kita gunakan rumus ini? Karena soalnya ini masih dalam keadaan mililiter gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja angka-angkanya teman-teman ya. Massanya tadi dalam soal itu 2 gram, itu yang di atas, per MR-nya. Nah, ini yang belum ada, maka MR kita ingat-ingat lagi, kita cari dengan cara menjumlahkan AR-AR-nya. MRNaOH itu sama dengan jumlah dari ARNA ditambah dengan ARO ditambah dengan ARCH gitu ya. Nah, oke, Na itu berapa? 23. ARCO berapa? Di dalam soal itu 16 datanya, dan ARH itu 1. Maka ini jumlahnya jadi 40. Nah, ini MR-nya 40. Maka kita masukkan saja ke sini teman-teman ya. 2 per 40 dikali 1000 per volume gitu ya. Nah, volumenya kita bisa langsung ganti supaya langsung kita hitung, berarti dengan 500. Oke. Nah, ini 1000 dengan 500 bisa kita coret. 1000 dibagi 500 itu hasilnya 2 gitu kan. Nah, 2 dikalikan dengan 2 jadi 4. Berarti hasilnya 4 per 40. Berapa? 0,1. Satuannya adalah M besar. Ini menandakan 0,1 molar. Tara. Nah, ini teman-teman ya. Gampang kan? Jadi ini salah satu cara untuk menentukan konsentrasi zat, yaitu dengan molaritas. Oke, kemudian yang kedua, konsentrasi zat juga bisa dinyatakan dengan molal ya. Molal, lambangnya M kecil. Kalau tadi molar, ujungnya R, sekarang molal ya. Apa itu molal? Banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1000 gram pelarut. Nah, ini yang perlu digarisbawahi teman-teman ya. 1000 gram pelarut. Kalau tadi, kalau molaritas itu dalam 1 liter larutan. Nah, kalau ini hanya dalam pelarutnya saja. Ya, beda tentunya ya. Rumusnya mirip-mirip. Ya, molal sama dengan massa dibagi MR dikali 1000 per P. Nah, ini lambangnya P itu menyatakan jumlah massa pelarutnya berapa gitu ya. Seperti itu. Nah, bisa juga rumus singkatnya seperti ini. Kalau nanti dalam kilogram ya, berarti molal sama dengan N per P gitu ya. Kalau dia sudah dalam bentuk kilogram seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut. Ya, berikutnya contoh soalnya. Hitung molalitas larutan yang terjadi bila 24 gram kristal MgSO4 dilarutkan dalam 400 gram air. Ini 24 gram kristal MgSO4 dilarutkan dalam 400 gram air. Maka ini adalah P, ya kan? Ini adalah M, massa zat, gitu kan ya? Nah, ini sudah ketahuan nih MR, ya. Oke, maka rumus molalitas sama dengan gram atau massa dibagi dengan MR-nya dikali 1000 per P. Ini sudah baik soalnya nih, karena MR-nya sudah dihitung ya, tidak perlu menghitung lagi. Massanya 24 per MR-nya tadi 120 ya, dikali 1000 per 400. Pintar ya. Nah, ini coret ya, ini coret. Oke. Berarti 24 dibagi 4 ini bisa juga 24 dibagi 4, 4-nya habis, sisa tinggal 6 gitu kan. Berarti hasilnya adalah 6 per 12. Berapa teman-teman? 0,5. Nah, satuannya adalah molal ya. Jadi kita sudah dapatkan konsentrasi zat itu sebesar 0,5 molal gitu ya. Mudah kan? Oke ya, kita lanjut. Cara yang ketiga menentukan konsentrasi larutan itu yaitu dengan fraksi mol ya. Lambangnya adalah X. Apa sih fraksi mol itu? Menyatakan perbandingan. Jadi ini dia kata kuncinya, perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap seluruh jumlah komponen dalam larutan ya. Contoh,
dalam aplikasi rumusnya, kalau misalnya kita tanyakan adalah ini A itu adalah zat terlarut, maka fraksi zat terlarut sama dengan mol zat terlarut dibagi mol terlarut dan mol pelarut, artinya ini mol total ya. Mol total. Ini juga sama. Kalau misalnya zat pelarut itu B, maka mol pelarut dibagi oleh mol total itu akan menjadi fraksi mol pelarut. Contoh sederhananya gini teman-teman. Misalnya teman-teman dalam kelas itu ya, di kelas itu ada 36 siswa ya. 36 siswa. Oke. Nah, misalnya untuk siswa laki-laki itu ada 9 ya, 9 siswa dalam kelas itu. Maka misalnya yang perempuan sisanya kan, yang perempuan itu ada berapa? Ada 27 ya. Betul, 27 siswa. Nah, kalau ditanyakan berapa fraksi laki-laki di kelas itu, kalau misalnya fraksi itu lambangnya X, laki-laki itu lambangnya L, maka X laki-laki sama dengan jumlah siswa laki-laki dibagi dengan 36. Berapa? Ya, ini kan berarti 1/4 ya, atau 0,25. Nah, ini fraksinya. Dia tidak pakai satuan ya, karena hanya perbandingan saja. Ya, ini pun sama. Berarti kalau dengan cara yang sama, X perempuan sama dengan 27/36. Maka ini pasti 3/4 atau 0,75. Nah, apa yang teman-teman amati antara ini dengan ini? Nah, kalau kita jumlahkan ya, ini totalnya adalah 1. Maka kita bisa juga membuat rumusan X pelarut dengan X terlarut. Kalau dijumlahkan ini hasilnya adalah 1. Nah, ini mohon dicatat dan diingat-ingat ya. Jadi jumlah total fraksi-fraksi itu nanti 1 ya, karena dia sudah merupakan gabungan. Oke. Nah, mari kita contohkan dalam contoh soal yang sebenarnya ya. Punya soal, hitunglah fraksi mol glukosa dalam larutan glukosa 36% ya, seperti itu. Nah, baik, kita akan coba jawab ya. Ini ada kata-kata 36% teman-teman. Sebetulnya ini soal ini sudah juga mencakup konsentrasi yang dinyatakan dan persen massa atau persen volume. Nah, jadi kita cara menjawabnya ini Bapak sekaligus kenalkan, ini adalah persen massa atau persen volume. Jadi misal ya, total massa larutan tersebut itu adalah 100 gram. Oke, maka massa si glukosa itu berapa? Karena dia 36%, berarti 36/100% dikali dengan 100 gram. 100-nya coret, maka hasilnya adalah 36 gram. Seperti itu ya. Nah, dengan cara yang sama berarti kita bisa menghitung massa air. Karena glukosa itu dilarutkan dalam air. Berapa? 100 dikurangi 36, ya kan? Jadi massa si glukosa berarti 100 dikurangi 36 ya, per 100 dikali 100 gram. Hasilnya adalah 64 gram. Oke ya. Nah, karena rumus fraksi itu adalah perbandingan mol, maka kita langsung hitung X si glukosa sama dengan mol glukosa dibagi dengan mol glukosa ditambah mol air ya. Karena kita belum mendapatkan mol masing-masing, kita hitung dulu. Mol glukosa sama dengan jumlah massanya kan di atas 36 tuh glukosa ya. 36 per mR nya berapa? 180. 36/180 hasilnya 0,2 mol gitu ya. Nah, kemudian untuk molnya si air sama dengan 64/18. Berapa ini? Ya. Kita hitung teman-teman ya, dari sini mol airnya 3,56, maka kita masukkan ke sini. N glukosa 0,2 dibagi 0,2 tambah sekian, hasilnya adalah 0,0553 ya. Nah, inilah fraksi mol glukosa. Kalau misalnya ditanyakan fraksi air, berarti X air bisa kita menggunakan rumus 1 dikurangi 0,005
53. Nah, jadi kita bisa dapatkan dengan cara yang sama fraksi air itu adalah 0,947 karena ada rumus tadi bahwa X pelarut ditambah X terlarut itu sama dengan 1 ya. Baik teman-teman, satuan konsentrasi yang lain ini adalah bisa dinyatakan dengan persen massa atau persen W per W atau persen volume, persen V per V ya. Ini adalah sebetulnya sama seperti fraksi, dia yaitu kata kuncinya adalah perbandingan ya. Banyaknya massa atau volume zat terlarut dalam massa total campuran. Nah, cuma dia dinyatakan dengan persen seperti itu ya. Oke. Nah, kalau dibuat rumus seperti ini, persen massa sama dengan massa zat dalam campuran per massa seluruh campuran dikali 100%. Ini kalau massa. Kalau misalnya persen volume ya tinggal sama saja ya, persen volume sama dengan ya volume zat dibagi dengan volume campuran atau bahasa mudahnya volume total dikali dengan 100%. Nah, ini contohnya tadi sebetulnya sudah kita bahas di dalam soal sebelumnya, yaitu ini contohnya, ini adalah contoh soal persen massa ya yang sudah kita hitung seperti ini. Jadi diumpamakan massa totalnya 100 gram gitu, maka nanti kita tinggal hitung berapa gram masing-masing zat tersebut ya. Oke, kalau misalnya ingin contoh yang lain, kita coba ilustrasikan. Teman-teman mungkin di rumah itu sudah familiar dengan di dapur itu ada cuka ya, atau yang suka bakso ini cuka ya. Nah, ini kalau teman-teman amati ada bacaan cuka 5%. Kemudian misalnya di sini 100 ml gitu ya. Nah, apa sih artinya ini ya? Oke, kita bisa menentukan sebetulnya teman-teman. Berarti kan ini adalah volume total dari larutan tersebut adalah 100 ml. Kalau kita ingin tahu berapa sih sebetulnya cuka yang dilarutkan dalam campuran tersebut ya, maka volume cuka kita bisa hitung sama dengan 5% dikali massa volume totalnya 100 ya kan, 100 ml. Kita coret, berarti artinya ini sebanyak 5 ml cuka ya yang dilarutkan. Terus sisanya apa Pak? Ya sisanya air. Maka cuka yang dilarutkan di dalam air itu volume airnya berapa? Ya bisa dengan cara perbandingan atau bisa dengan langsung. Berarti 100 dikurangi 5. Berapa hasilnya? 95 ml. Nah, ini adalah volume si airnya. Ini adalah volume cuka. Karena cuka itu juga kalau untuk makanan tidak boleh terlalu pekat ya, karena bisa mengiritasi lambung. 5% aja kecutnya sudah luar biasa ya, apalagi kalau sampai di atas 5% seperti itu ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi kita sudah belajar tentang konsentrasi zat untuk persiapan menghitung sifat koligatif larutan. Ini sebagai prasyarat ya. Jadi sebagai materi prasyarat, sekali lagi ya, teman-teman harus kuasai pertama bagaimana cara menghitung molaritas. Yang kedua bagaimana cara menghitung molalitas. Yang ketiga bagaimana cara menghitung fraksi mol. Yang keempat bagaimana cara menghitung persen massa atau persen volume ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa teman-teman kuasai dan selamat mencoba ya. Selamat belajar. Oke, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.